Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, di bawah patung Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga, kami mau merenungkan sikap Maria yang melayani Tuhan dan melayani sesama. Semoga kami semakin kuat dalam pelayanan kami kepada sesama kami, khususnya yang kecil, yang menderita, yang nestapa, yang tidak dapat penolongnya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, Injil hari ini berbicara pada hari Minggu ini tentang pelayanan. Dua murid Yesus yang dikasihi, Yakobus dan Yohanes, bertengkar. Siapa yang terbesar dalam kerajaan Allah? Dan mereka ingin berada di kiri dan kanan Yesus setelah mereka nanti mati. Dan Yesus mengatakan, apakah engkau mau meminum cawan, meminum penderitaan? Dan mereka mau. Tetapi para murid cemburu akan sikap mereka yang mungkin keterlaluan, mencari posisi, mencari keistimewaan. Saudara, bantu supaya kita melayani. Kenapa kita harus melayani? Seperti kata Yesus, kita melayani karena Tuhan sendiri pertama-tama melayani kita. Kita lihat dalam peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam diri Bunda Maria. Ya, Bunda Maria dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Demikian juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus Allah Tritunggal Maha Kudus melayani manusia supaya manusia selamat, bahagia, tentram, damai, sejahtera. Dan itulah sikap Tuhan yang harus kita miliki. Kenapa kita harus melayani? Dan pelayanan itu bukan untuk mencari kedudukan, mencari posisi, mencari kehormatan, mencari kenikmatan, mencari kesenangan, tetapi justru menderita. Dan kita lihat dalam diri Bunda Maria yang dinubuatkan bahwa ia akan menjadi ibu Tuhan. Tapi dia juga mengalami penderitaan seperti kita manusia. Dia harus membawa putranya bersama Yosef ke Mesir karena Raja Herodes yang ingin membunuh Yesus kecil itu. Ya. Maria juga harus mempersembahkan, ikuti peraturan-peraturan Taurat, di mana dia harus mempersembahkan anaknya yang tunggal dan mengajari anaknya untuk mengerti dan memahami rencana dan kehendak Allah. Maka ketika Yesus hilang dan mau mendengarkan kehendak Bapanya di bait Allah, Bunda Maria dan Yosef juga mengalami penderitaan. Karena Yesus hilang selama 3 hari tanpa memberitahu mereka berdua. Itulah kita kerap kali dilukai oleh anak-anak kita. Karena mereka mencari kehendak mereka sendiri, atau bahkan mungkin mencari kehendak Allah dalam hidup mereka. Di patung Tugu Tugu dari Maria Assumpta ini kita melihat beberapa relief tentang Maria, Yosef, dan Yesus. Bagaimana keluarga ini juga harus menderita karena ingin melayani Allah dan sesama. Jadi penderitaan itu bagian dari proses perjalanan kita melayani Allah dan sesama. Maka kalau kita yakin bahwa kita melayani Allah, melayani sesama, itulah jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, semoga saudara terkasih dimanapun Anda berada, layanilah sesama Anda, layanilah Tuhan, layanilah siapa saja yang ada dalam keluarga Anda, sehingga mereka dikuatkan dan diteguhkan selalu dalam penderitaan dalam hidup mereka. Saudara terkasih, mari kita dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani, seperti yang diminta oleh Yesus. Dan pelayanan itu berarti mati untuk diri sendiri. Tidak memperhitungkan diri sendiri, tetapi memperhitungkan Tuhan. Dan inilah beberapa relief tentang Yesus dan Maria yang melayani Tuhan dan sesama dengan hidup mereka. Bahkan ketika di surga pun, Maria terus melayani kita bersama dengan penampakan-penampakannya. Inilah contoh bagaimana kita memiliki sikap untuk melayani satu sama lain. Saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita semua
sebagai pengikut Yesus dipanggil untuk melayani siapa saja dengan sepenuh hati. Maka seringkali Tuhan juga mengirimkan kepada kita bentuk-bentuk penderitaan yang diberikan Tuhan kepada kita karena orang-orang yang kita cintai, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, entah itu orang tua, entah itu siapapun. Dalam kerangka seperti itulah maka kita dipanggil untuk bisa melayani siapapun, dan kita jangan putus asa, jangan melarikan diri dari penderitaan dan salib, karena dengan cara demikian Tuhan memberikan mengajak Anda untuk setia kepadanya, untuk seperti Dia, untuk seperti putranya Yesus Kristus yang yang menderita, yang wafat untuk kita semua supaya kita selamat, bahagia dan sejahtera. Sekali lagi, semoga Anda melayani siapapun yang justru ketika mengalami kesulitan. Disitulah tantangan kita untuk melepaskan ego-ego kita, untuk melepaskan kelemahan dan keterbatasan kita. Dengan penderitaan itu Tuhan menyucikan hati pikiran kita, menyucikan diri kita semua, sehingga kita dapat semakin bersih dan murni seperti Bunda Maria. Hanya orang yang bersih dan murni seperti Bunda Maria yang diizinkan Tuhan untuk bersatu dengan Dia. Saudaraku terkasih, patung Maria Assumpta ini merupakan suatu tanda, suatu simbolisme, suatu sakramen dari orang yang telah berhasil melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati. Inilah Maria Assumpta. Semoga kita saling melayani, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mencintai satu sama lain justru di dalam penderitaan dan kesulitan kita sehari-hari. Semoga Bunda Maria meneguhkan Anda semua, menguatkan Anda semua, dan Anda semakin dicintai oleh Tuhan dan sesama. Berkat Tuhan atas Anda semua, dan saya bawa Anda semua yang melihat renungan ini dalam perlindungan Bunda Maria, dan Anda semua dikuatkan ketika Anda mengalami salib dan penderitaan. Percayalah, Roh Kudus, Roh Allah, para malaikat agung di surga dan malaikat pelindung selalu menjaga Anda semua satu persatu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.